Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Adika di sini. Sekarang kita mau belajar tentang eksponen. Tapi ini masih dasarnya dulu. Jadi sebelum kalian masuk ke materi eksponen yang sungguhnya, kalian harus mempelajari dulu dasar-dasar dari eksponen. Nah, di sini sudah ada 8 sifat eksponen, 8 sifat dasar yang harus kalian pahami. Untuk sifat yang pertama, di sini ada A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak boleh 0. Nah, A itu apa? A ini berupa angka dan 0 ini pangkat. Nah, jadi angka yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi berapapun angkanya, jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contoh di sini ada 2 pangkat 0 hasilnya 1. Terus ada lagi 2021 pangkat 0 hasilnya ya 1. Jadi berapapun angkanya, mau berapa juta, berapa triliun, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, sifat yang kedua ada A pangkat M dikali, ini titik itu kali, A pangkat M dikali A pangkat M, A pangkat M, jadinya A pangkat M plus N. Intinya pangkatnya itu dijumlah apabila angkanya ini sama. Contoh, ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, di sini 2-nya kan sama, terus pangkatnya 2 dan 3, tinggal dijumlah aja. 2 tambah 3 hasilnya 5, berarti 2 pangkat 5. Selesai. Mau dibuat dihitung 2 pangkat 5 itu berapa? Boleh. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Boleh. Nomor 3, kalau yang tadi perkalian, sekarang pembagian. Kalau perkalian itu dijumlah, untuk pembagian dikurang, jadi pangkatnya dikurang. Contoh, di sini ada 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. Dibagi. Mau bentuk pembagian seperti ini bisa, pembagian menurun juga bisa. Intinya kalau pembagian pangkatnya dikurang. Jadi 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2, 5 dikurangi 2, 3, jadinya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ya. Sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat, di sini ada A pangkat M di dalam kurung pangkatkan N lagi, berarti ada A yang punya pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, bisa dihitung dengan mengalihkan pangkatnya. Jadi nanti A pangkat M dikali N, N sama N-nya dikali. Contoh, di sini ada 3 pangkat 2. Nah, dipangkatkan lagi dengan 3. Jadi ada 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi sama 3. Jadinya 3, 2 pangkatnya dikalikan 3. 3 pangkat 2 kali 3 hasilnya 6. Gitu. Terus lanjut lagi untuk yang sifat nomor 5. Sifat nomor 5 ada A pangkat B kali M. Jadi kalau yang tadi angkanya sama terus, sekarang angkanya beda. Nah, di sini ada 2 kali 3 pangkat 4 misal. Berarti semua dipangkatkan 4. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Nah, nanti tinggal dilanjutkan. Terus untuk sifat yang keenam. Sifat yang keenam itu pembagian tapi dipangkat. Jadi di sini A pangkat B A per B dipangkatkan M. Nah, nanti dipangkatkan sendiri-sendiri, A pangkat M, B dipangkatkan M, sama seperti yang perkalian. Contoh, 2 per 3 pangkat 4, jadinya 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Ini maksudnya untuk sifat yang nomor 7, ini ada A pangkatnya negatif M, jadi pangkatnya berupa negatif.
Nah, diubah dalam bentuk positif tapi jadi per. Jadi di bawah, yang tadinya di atas jadi di bawah. Contoh di sini ada 2 pangkat min 5. Kita ubah jadi 1 per 2 pangkat 5. Sebenarnya di sini ada per 1. Tapi karena per 1 ini tidak ditulis, maka tinggal 2 per 5. Nah, per 1 ini kalau mau diubah jadi positif berarti dibalik. Yang 2 ini jadi di bawah, jadi satunya tinggal di atas. Nah, jadi 1 per 2 pangkat 5. Kalau sudah ditaruh di bawah, pangkatnya nggak boleh negatif lagi, sudah jadi positif. Nah, untuk yang terakhir ada A pangkat M kali N. Contoh, ada pangkat pecahan 2 pangkat 3 per 4. Nih, bisa kita ubah dalam bentuk akar. Nah, kalau pecahan itu pasti bentuknya ke akar, larinya ke akar. Nah, di sini ada yang atas, ada yang bawah, atau pembilang dan penyebut. Pembilangnya yang atas itu nanti masuk ke dalam akar, ikut jadi pangkatnya 2. Jadi 2, pangkatnya 3. Terus yang 4 itu jadi pangkatnya akar. Di sini. Jadi kalau dari akar bisa diubah dalam bentuk pangkat pecahan, atau kebalikannya, pangkat pecahan bisa diubah dalam bentuk akar. Gitu. Nah, ini ada contoh soal di mana kita diminta untuk menyederhanakan. Lihat di sini ada X kali Y pangkat 2, Z pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Ingat, yang punya pangkat terus dipangkatkan lagi itu sifat keberapa? Ya, sifat keempat. Jadi nanti pangkat dipangkatkan, nanti pangkatnya dikali. Yang ini tetap. Oke, kita selesaikan dulu. Yang punya pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. X ini punya pangkat 1, 1 dikalikan 2 berarti X pangkat 2. Y pangkat 2 dikalikan 2 berarti Y pangkat 4. Z pangkat 3 pangkatnya dikali 2, 3 kali 2 jadi Z pangkat 6 per X pangkat 3 Y Z pangkat 4. Yuk, pembagian berarti pangkatnya diapakan? Ini nanti pembaginya X sama X, Y sama Y, Z sama Z. Yang sama pangkatnya dikurang. Kalau pembagian pangkatnya dikurang. Di sini ada X 2 kurangi 3, berarti X pangkat min 1. Y-nya 4 kurangi 1, berarti Y pangkat 3. Yang Z 6 kurangi 4, berarti Z pangkat 2. Nah, di sini masih ada min 1. Ingat, kalau ada pangkat yang bentuknya negatif, biar jadi positif harus dipindah ke bawah atau dijadikan 1 per. Makanya jadi Y pangkat 3, Z pangkat 2, X nya pindah ke bawah jadi X pangkat 1, atau pangkat 1-nya nggak usah ditulis. Contoh soal yang kedua, di sini ada 15 dikali 11 pangkatnya 5 dikali 4 pangkat 7 dibagi 30 kali 22 dipangkatkan 5. Nah, kalau kalian menghitung secara manual pasti bingung ya. Nah, kita pakai eksponen supaya lebih mudah. Di sini ada 15 kali 11 pangkat 5 kali 4 pangkat 7. Nah, yang bawah ada yang aneh nggak? Di sini 30 dikali 22. Apakah ada hubungannya dengan 15 kali 11? Nah, 30 itu 15 kali 2. 22 itu 11 kali 2. Ya enggak. Makanya kita ubah dulu. Nah, di sini biar aja 15 kali 11 pangkat 5 dikali 4 pangkat 7. Berarti yang sini 2 kali 15 dikali 2 kali 11 pangkatnya 5. Nah, di sini ada 2 sama 2.
2 kali 2 hasilnya 4. Berarti kita bisa ubah 15 kali 11 pangkat 5, 4 pangkat 7. Nah ini 4 terus dia punya pangkat 5. Kita masuk ke sifat nomor 5. Jadi pangkatnya harus jadi angka yang di sini harus dikalikan dengan pangkatnya. Ingat yang di sini ya sifat nomor 5 ya. Tapi yang kita pangkatkan hanya yang 4 saja. Yang 11 dan 15 biarkan saja di dalam kurung. Jadi di sini ada 4 atau tulis dulu yang 15 kali 11 pangkat 5 terus dikali 4 ini dari 2 kali 2 pangkat 5 yang dipangkatkan 5. Udah, lihat di sini ada yang sama. Jadi sesuatu yang dibagi sama itu hasilnya 1. Contoh 1 bagi 1 1, 5 bagi 5 1, 2000 bagi 2000 1. Sama halnya dengan 15 kali 11 pangkat 5 dibagi 15 kali 11 pangkat 5 hasilnya 1. Kayak kita coret aja nilainya. Tinggal sisa 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 5. Ayo sifat yang mana? Ya sifat yang nomor 3. Jadi nanti pangkatnya dikurang. Jadi 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 5, pangkatnya ini dikurangi hasilnya 4 pangkat 7 kurangi 5 2. 4 pangkat 2 berapa? 16. Selesai. Nah, soal yang nomor 3, di sini ada A pangkat A kali B pangkat min 1 dikurangi A pangkat min 1 kali B dibagi A pangkat min 1 plus B pangkat min 1. Sama, kita diminta untuk menyederhanakan soal di atas. Nah, kita ubah dulu untuk yang min 1, pangkatnya min 1, pangkat min 1 kita ubah dalam bentuk positif dulu. Nah, kalau kita mau bentuk ubah dalam bentuk positif, maka harus dijadikan 1 per A pangkat N, atau kalau di sini B pangkat min 1 berarti nanti jadinya 1 per B. Kita langsung tulis saja A 1 per B, langsung Donika tulis per B ini aja ya. Ini kurangi yang ini di bawah, B nya di atas. B per A per yang ini 1 per A plus 1 per B. Nah, masih ingat nggak kalau ada penjumlahan atau pengurangan pecahan maka harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, ini juga harus disamakan dulu penyebutnya. Jadi disamakan per AB per AB. Nah, B dibagi AB berarti sisa A. A dikalikan dengan yang atas berarti tinggal A kuadrat. Yang ini AB sudah punya A berarti tinggal B. B dikali B, B kuadrat. Per yang bawah pun sama, per AB per AB. AB dibagi A tinggal B. B dikalikan 1 B. AB dibagi B, sisa A. A dikalikan 1, hasilnya A. Jadi di sini A kuadrat min B kuadrat per AB B plus A per AB. Nah, ini yang besar ya, pembagi besar. Ini kita ingat seperti ini. Contoh A per B dibagi C per D. A per B dibagi C per D. Nah, kalau ada pembagian seperti ini maka harus diubah dalam bentuk perkalian. Kalau dalam bentuk perkalian berarti ini nanti dijadikan kali, yang belakang harus dibalik. Makanya jadi A per B dikali D per C.
gitu ya. Sama halnya dengan yang ini. Berarti di sini jadinya A kuadrat min B kuadrat per AB dikali, langsung menikah balik ya, AB per B plus A. Ini AB bagi AB coret aja, jadinya sini A kuadrat plus B kuadrat min B kuadrat plus di sini B plus A atau AB, A plus B. Ini kita ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat di SMP ini, ingat ya, difaktorkan hasilnya jadi A plus B kali A min B, A plus B. Nah, ada yang sama, ada yang bisa dibagi, ya A plus B nya dibagi, tinggal A min B, berarti hasilnya A min B. Selesai. Sekian yang bisa mereka sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian terbantu untuk materi eksponen, jangan lupa klik like dan jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.